Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian mengucapkan kalimat, doa, permintaan, atau munajat, atau penyampaian sesuatu kepada Sang Pencipta yang buruk, baik buat dirinya, baik buat keluarganya, baik buat hartanya, karena jangan sampai malaikat lewat dan mengiyakannya. Misal, orang bertengkar suami istri, kemudian dia mengatakan, saya berharap tidak akan bersama sama kamu lagi. Dia nggak sadar kalimat ini bisa jadi doa. Walaupun dia dalam kondisi emosi. Tidak boleh orang, saya pernah sampaikan kalau masalah anak-anak, kamu nakal sekali. Atau mungkin dia ucapkan tentang rumahnya, kendaraannya, sial tempat ini. Panas, tidak beruntung tempat ini. Atau bahasa apalah. Doa-doa atau kalimat-kalimat yang terlantunkan seperti ini, yang akhirnya sama saja munajat tapi buruk buat dia, buat keluarganya, buat tunggangannya, buat hartanya, namanya laknat. Berarti semua ucapan negatif untuk diri, untuk keluarga, untuk harta, namanya laknat. Ini nggak boleh. Dan ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tidak boleh, Imam Adz-Dzahabi masukkan dalam dosa besar. Kita nggak boleh melaknat diri sendiri, nggak boleh melaknat juga orang lain, nggak boleh melaknat harta, nggak boleh melaknat benda, nggak boleh semuanya. Dan kita akan baca nanti ada hadis, ada seekor unta yang dilaknat oleh pemiliknya, maka Nabi SAW suruh penduduk Madinah Muslimin meninggalkan unta itu. Jangan ada yang sentuh lagi unta itu, karena sudah dilaknat oleh pemiliknya. Hanya karena pada saat pemiliknya nunggangi dia, kaki unta ini kesentuh batu, akhirnya dia hampir jatuh. Mungkin kalau kita naik mobil atau motor sekarang tiba-tiba ada yang ugal-ugalan lalu kita rem tiba-tiba. Kadang-kadang ada orang kalau kurang berzikir teman-teman, tidak biasa lisannya berzikir, yang keluar semua kata kotor nantinya. Tapi kalau orang biasa berzikir, oh subhanallah, Allahu Akbar, dia berzikir lain. Itu positif karena dia sudah terbiasa berzikir maka keluar kalimat itu. Atau tabrakan tiba-tiba, naudzubillah. Tapi kalau dia tidak biasa maka otomatis keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, dan itu bisa jadi doa buat dia atau buat orang lain. Nah kalau buruk berarti namanya laknat, dosa besar. Saya akan bacakan Imam Adz-Dzahabi mengangkat dalil-dalilnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sangat ringkas, pendek, padat sekali. Dan sebagian ulama mengatakan dari hadis ini sudah cukup sebenarnya setiap mukmin punya pengontrol dalam bermuamalah dengan dirinya atau orang lain. Kata Nabi SAW, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin adalah seperti dosa membunuhnya. Jadi kalau kita lagi jengkel sama seseorang, selama dia muslim, kalau kita ucapkan kalimat itu, maka akan kena. Dalam sebuah hadis yang lain apa? Kalau seandainya ada orang melaknat orang lain, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian tidak diterima di langit. Lalu Allah memerintahkan laknat itu, doa buruk tadi, kembali ke dunia. Kalau orang yang disebutkan padanya laknat berhak mendapatkannya, memang dia orang pelaku itu, maka akan kembali padanya. Tapi kalau tidak, maka akan kembali pada pengucapnya. Jadi pengucapan doa buruk bisa kembali kepada pengucapnya, kembali kepada kita, naudzubillah. Kecuali keadaannya teman-teman, memang kita dibolehkan melaknatnya secara syar'i, seperti orang melaknat iblis, melaknat atau mengutuk orang-orang kafir yang sengaja memerangi kaum muslimin, seperti di kancah peperangan ada orang kemudian menyerang muslimin dan menyakiti muslimin, lalu kita mengatakan semoga Allah membinasakannya. Sama kan laknat itu, tapi di sini babnya terbuka, pintunya terbuka, ya, karena memang dibolehkan secara syar'i. Kalau orang hanya pelaku maksiat teman-teman, tidak boleh dilaknat. Apalagi kalau dasarnya orang ini orang mukmin yang tidak bermaksiat. Seperti pernah ada seorang yang berzina di zaman Nabi SAW lalu dirajam, dilempar batu. Lalu ada seorang sahabat berteriak mengatakan semoga Allah melaknatmu. Kenapa? Karena dia berzina dan memang nyata kepergok, lagi dihukum. Berarti orang lagi buat maksiat kan? Sama kalau kita orang lagi mabuk misalnya di pinggir jalan. Tetap nggak boleh dilaknat teman-teman. Lebih baik kita ucapkan apa? Jangan kita bilang semoga Allah binasakanmu, mudah-mudahan mobilmu tabrakan. Nah, ini nggak boleh kita ucap. Ya Allah berikan hidayah. Karena pengucapan ini laknat tadi. Kalau tidak kembali ke dia, dan memang tidak akan kembali ke orang-orang ini, kecuali tadi yang saya bilang orang yang dikhususkan, iblis, syaitan,
ya, orang-orang kafir yang menyakiti muslimin, ada memang pintu-pintunya saja. Kalau tidak, cuma orang yang bermaksiat dari kaum muslimin tidak boleh, apalagi dasarnya bukan orang bermaksiat. Para ulama, para dai, para orang-orang soleh dan soleha diolok-olok, dicaci maki, ini semua masuk dalam masalah bahasan laknat. Melaknat orang mukmin maka lebih berat atau bahkan sama dengan membunuhnya. Kita tahu bunuh dosa besar, dan membunuh orang mukmin, teman-teman sekalian, itu dalam ayat Al-Quran disebutkan termasuk yang diancam kekal di neraka selain kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, juga dalam membunuh mukmin secara sengaja. Ini ada ancaman kekal di api neraka, gitu kan? Dan ini masih khilaf di antara ulama memang, tapi umumnya mengatakan zahir hadis ayatnya begitu. Ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya. Sementara melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Hadis yang kedua, tadi hadis Bukhari Muslim, hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menyebutkannya. Kata baginda Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Di sini kalimat mencaci maki seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Maksudnya adalah caci maki masuk dalam laknat. Caci maki masuk dalam laknat. Misal seseorang punya pegawai, lalu dia mengatakan kamu bodoh. Kalimat bodoh ini, walaupun dia lagi salah, bukan itu sama doa buruk kan? Laknat. Maka bisa kembali ke dia, bisa kembali ke dia, tapi pengucapnya walaupun orang itu layak mendapatkan kalimat bodoh, kembali ke dia kalimat itu, tapi laknat ini bisa kembali menjadi dosa besar bagi pengucapnya. Dan lebih baik jangan diucapkan. Lebih baik jangan diucapkan. Beda kalau kita menghardik perilaku. Misal gini, ada orang melakukan perbuatan yang ngawur dia melakukan perbuatan yang orang tidak lakukan. Misal mobil lagi sangat kencang, kemudian dia tiba-tiba berjalan di tengah jalan, seperti menunjukkan sebuah atraksi atau kehebatan gitu kan. Lalu kita mengatakan perilakunya orang ini gila. Perilaku, perbuatannya itu berbeda. Yang dimaksud tanda sini adalah masuk kepada individunya, karena perilakunya memang betul salah, gitu kan? Perilakunya salah. Kalau kamu terus melakukan perbuatan ini, seorang guru bilang sama muridnya, kamu bisa menjadi orang bodoh. Nggak masuk dalam laknat itu, karena yang sedang dibahas apanya? Perilakunya. Perilaku beda, gitu kan? Kalau kamu terus saja seperti ini, telat datang di kantor, tidak mengerjakan pekerjaan, kamu tidak akan berprestasi. Kata-kata tidak berprestasi, buruk atau tidak? Buruk. Masuk semua dalam globalnya mana? Laknat. Tapi tidak masuk di sini karena dia sedang menilai perbuatan memang yang sedang salah. Beda, gitu kan? Seseorang membersihkan rumah atau masjid masih kotor. Ini kenapa dibiarkan kotor? Kalau begini nanti orang akan menilai kamu buruk. Menilai perbuatanmu buruk, bukan laknat itu. Jelas ya? Jadi yang kita maksud di sini adalah individunya.